Kemudian berkaitan dengan ini, saya juga memohon melalui ILC ini, kepolisian nantinya juga melakukan penyidikan dugaan hilangnya rahasia negara, karena beberapa ada dokumen rahasia negara di situ. Jadi kalau berkaitan hanya ini sabotase atau bukan sabotase, agak tidak masuk kalau ternyata nanti bukan sabotase. Tapi setidaknya penyidikan hilangnya rahasia negara ini bisa sengaja atau akibat lalai. Dan itu lebih gampang, lebih mudah untuk melakukan proses penyidikan. Dan nanti kalau sabotase bisa ke sana. Apa yang Anda maksud rahasia negara, berkas perkara atau? Di sana ada kantor Jamintel, pengawasan terhadap aliran kepercayaan, pengawasan terhadap buku, terhadap komunis, dan juga berkaitan dengan fungsi intelijen negara berkaitan dengan hukum. Ada juga berkaitan dengan telaah terhadap dugaan korupsi juga ada, berkaitan dengan tindak pidana makar juga ada. Dan ini tersimpan dengan baik di sana mestinya. Itu. Bagaimana kalau itu udah di backup dalam bentuk disk atau? Ya, tapi apapun kan itu adalah rahasia negara, dokumen-dokumen itu. Jadi tetap kalau ini akibat lalai sehingga terbakar, dan itu kalau lalai ini kan bisa sampai level apa gitu kan. Apakah di tingkat pengamanan ke dalam Pamdal atau level ke manajer atau apa yang sampai tertinggi pengelola gedungnya gitu kan, ada tanggung jawabnya. Jadi tetap pada posisi ini hilangnya rahasia negara karena dokumen-dokumen, dan belum tentu dokumen-dokumen yang lama itu juga sudah di backup misalnya di scan atau belum gitu kan. Jadi tidak semua saya yakin itu ada backup datanya, terutama nanti yang menyangkut yang dokumen-dokumen lama yang misalnya sejak tahun 68 begitu. Bagaimana peristiwa-peristiwa pergantian kekuasaan dan lain sebagainya, bisa jadi ada fungsi intelijen kejaksaan ada di sana. Dan itu yang sangat kita sayangkan ketika adanya kebakaran ini. Terus kemudian ada rugi yang lain adalah memang mau tidak mau saya menyangkut Joko Chandra itu adalah adanya CCTV di ruang lorong-lorong yang berkaitan ruang kerjanya Oknum Jaksa Pinangki yang sudah ditetapkan tersangka. Karena berawal dari sanalah sebenarnya titik pertemuan awal dengan saksi R itu, dan kemudian juga ngajak Anita itu kemudian untuk mengurusi tanda kutip Joko Chandra. Baru kemudian berikutnya ada yang terbang 2 orang ke Singapura, baru ke Kuala Lumpur, kemudian ada terbang lagi bertiga, Anita, Pinangki, dan R ke Kuala Lumpur dari Jakarta, dan kemudian ada lagi pertemuan berikutnya. Tapi kalau ini satu rangkaian itu misalnya rekonstruksi kan, misalnya perampokan, di mana rencana awal mau merampok, kan itu kan. Nah ini juga begitu, dugaan membantu Joko Chandra yang berkaitan jadi tersangka-tersangka ini adalah berkaitan dengan titik awal pertemuan itu, dan CCTV-nya merekam itu mestinya dengan baik, dan karena terbakar juga menjadi hilang. Meskipun saya sebelumnya ngomong sekunder juga tidak bisa dikatakan sekunder, primer juga sebenarnya kalau kemudian harus dipahami ini satu rangkaian peristiwa penanganan perkara korupsi. Karena juga bisa jadi yang lain lagi nanti Oknum Jaksa Pinangki ini selain didatangi orang, mendatangi siapa? Kan itu kan di komplek itu kan gitu kan, karena selalu orang mengatakan tidak mungkin hanya Pinangki aja mengurusi ini, bisa jadi ada atasannya kan itu kan. Nah bisa jadi Pinangki juga pernah bertemu siapa di komplek gedung itu gitu. Dan inilah sangat disayangkan ketika ini terbakar, maka menjadi terpotong dan terkendala ketika penanganan ini misalnya harus dikembangkan gitu. Dan kemudian juga tadi yang juga karena ada Jamintel pasti ada alat-alat yang setidaknya untuk menangkal atau alat untuk monitoring begitu yang juga ikut terbakar begitu. Dan paling tidak seperti daftar pencarian orang, daftar buron kan menjadi hangus semua, terbakar semua. Dan kemudian juga yang paling tidak enak, paling tidak ini data tentang SDM gitu kan, paling tidak bisa jadi Pak Hari dan kawan-kawan tidak gajian bulan ini karena data kepegawaiannya hilang semua begitu, bisa tertunda 3 bulan itu kan. Dan ini bisa mengganggu teman-teman kejaksaan untuk menjalankan tugasnya, penanganan korupsi, penanganan pidana umum pasti terganggu karena tidak gajian kan gitu kan. Dan itu hanya ekses saja. Tapi kemudian juga di intelijen itu saya tahu pernah melaporkan dugaan penyimpangan di asuransi Bumi Putra. Karena dana pemerintah yang dikelola di asuransi Bumi Putra meskipun swasta, tapi dugaan ada penyimpangan di situ gitu. Dan itu saya yakin juga terbakar dokumen-dokumen, meskipun bisa dicari lagi misalnya seperti itu.
Tapi setidaknya itu saya tahu itu. Terus kemudian pernah ada telaah misalnya asuransi ABRI, Asabri, pernah ada. Dan juga ada berkaitan instansi yang lain terkait dengan cuaca, itu juga pernah ada pelaporan ke sana dan ditelaah sana. Jadi intelijen ini banyak sebenarnya, yang ini kan yang saya ketahui itu kan, yang saya tidak ketahui pasti lebih banyak lagi, dan bisa jadi ada perkara-perkara besar di situ yang ditelaah paling tidak gitu kan. Meskipun nanti setelah selesai diserahkan ke Jampitsus. Dan kemudian pada posisi berikutnya adalah ini kan kembali lagi pada tadi yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu tentang uang yang katanya sudah dieksekusi. Oke, sudah dieksekusi, tapi menyangkut berkaitan sisanya yang 359 miliar kan belum pernah dibawa ke pengadilan sebagai uang pengganti, juga belum. Dan kemudian pada posisi ini mestinya kan Kejaksaan Agung, karena ini sudah daluarsa, sebenarnya kan harus menggugat perdata Bank Bali yang sekarang jadi Bank Permata untuk menggenapi kerugian negara 905 miliar sesuai temuan BPKP. Sudah kita bahas kemarin bahwa apapun itu bukan soal cesi, tapi adalah soal dugaan melanggar peraturan pencairan dana dari BPPN kepada Bank Bali atas tagihannya di BDNI dan Bank Umum Nasional, yang itu tidak didaftarkan BI dan tidak ada jaminannya sehingga dianggap tidak memenuhi syarat, dan itu sudah ditolak 3 kali, dan kemudian ada gerilya, kemudian bisa dibayarkan, dan kemudian upahnya dibayar itu sampai separuh lebih 546. Jadi bukan cesinya kan itu kan. Jadi ini tapi negara masih rugi sebenarnya sekitar 359 miliar sisanya itu, dan itu mestinya ini rangkaian administrasi kan juga bisa di Kejaksaan Agung itu sampai di level pimpinan, ada di Wakil Jaksa Agung maupun Jaksa Agung. Jadi ini yang sebenarnya kemarin berkaitan dengan eksekusi itu adalah sebenarnya eksekusi terhadap kekurangan ini gitu. Tapi karena Pak Antasari mungkin agak lupa-lupa begitu, jadi menyatakan yang 546 itu sudah sudah tereksekusi dan sudah disetorkan ke negara. Terus berkaitan dengan juga jaksa Pinangki begitu, betul tadi sudah ditambahkan pasalnya katanya. Tapi itu pun kan kemarin ketika saya naik kereta ekonomi itu kan sampai harus menyatakan ke Pak Hari, apa menunggu saya pra peradilan untuk sekedar menambah pasal? Apa tuh menunggu saya pra peradilan untuk menambah tersangka untuk pemberi? Masa hanya penerima? Apa menunggu saya kemudian misalnya pencucian uang misalnya gitu. Dan saya minta kemudian kemarin juga bahwa mestinya untuk mengimbangi kepolisian yang juga sudah mengundang KPK, ini juga harus bersedia kejaksaan mengundang KPK. Karena ini semakin liar Pak Hari, isu macam-macam, bahkan di luar isu hukum pun sudah macam-macam. Dan itu berkaitan dengan ketertutupan dari Kejaksaan Agung memproses oknum Jaksa Pinangki. Mulai tadinya mau diberhentikan struktural aja tarik ulur, bahkan masih ada mau mutasi ke tempat lain, dan kemudian dugaan yang rame itu adalah izin Jaksa Agung, meskipun saya tahu itu memang undang-undangnya begitu, tapi ketika tiba-tiba ada peraturan Jaksa Agung pedoman untuk pemanggilan jaksa, itu menjadi suatu yang masalah. Terus penunjukan lawyer yang seakan-akan dari Persatuan Jaksa Indonesia begitu, seakan-akan masih diurusi itu. Jadi rangkaian yang sifatnya tertutup ini mencurigakan semua orang dan seluruh rakyat Indonesia, pengertian saya, karena tidak seperti di Barreskrim yang begitu getolnya langsung tersangka, pemberi dan jenderal segala macam, dan kemudian mengundang KPK untuk gelar perkara gitu kan. Dan sementara Kejaksaan Agung nampak tertutup, tidak pernah ada keinginan mengundang KPK untuk mensupervisi. Jadi kalau mestinya tidak ada yang ditutupi dan tidak dilindungi, mestinya ini KPK diajak untuk mensupervisi, dan memang undang-undangnya berlaku seperti itu, boleh melakukan supervisi dan mengambil alih. Jadi dan termasuk ini yang majalah Tempo terbitan edisi Minggu kemarin dan hari Senin itu, bahwa di sana dikatakan ada dugaan Jaksa Agung mengetahui perjalanannya Pinangki begitu. Dan ini mestinya akhirnya kan apakah kemudian seperti Pak Johnson mengatakan ini dibuka oleh media dan para hacker, kan itu kan? Jadi nantinya malah kemudian kita malu sendiri semua. Dan untuk menghindari itu mestinya mengajaklah KPK Pak Hari, Kejaksaan Agung, tolonglah itu supaya tuduhan-tuduhan isu miring terhadap Kejaksaan Agung melindungi dan melokalisir itu menjadi terbantahkan ketika bersedia mengajak KPK untuk mensupervisi. Dan saya apa perlu juga sampai harus laporan ke KPK dengan bukti awal permulaan cukup, bukti permulaan aja lah, majalah Tempo itu apapun informasi. Kalau memang sampai minggu ini tidak ada perkembangan, minggu depan ini Pak Karni mungkin ini saya cicil-cicil lagi itu ke KPK, saya akan bikin laporan resmi, saya lampiri buktinya yaitu adalah majalah Tempo. Dan dengan begitu biar KPK, setahu saya pernah saya
mendengar bahwa KPK sebenarnya sudah membuat satgas untuk mencoba mengikuti perkembangan dari Joko Chandra ini, sehingga biar nanti punya pekerjaan untuk menindaklanjuti bukti yang telah diberikan oleh majalah Tempo. Karena kertas bungkus kacang aja yang di tempat sampah itu bisa dijadikan bukti permulaan kan gitu kan. Jadi ini kalau kira-kira sampai minggu depan tidak ada progres begitu, saya laporkan ke KPK biar KPK juga punya pekerjaan dan mensupervisi kasus Joko Chandra ini. Karena kalau memang setidaknya majalah Tempo itu menyatakan itu Jaksa Agung yang dianggap mengetahui begitu kan, berarti tidak mungkin Jampitsus memanggil Jaksa Agung meskipun hanya sebagai saksi, itu rasanya sudah tidak mungkin lagi itu. Jadi biarlah KPK nanti yang akan dan itu sebenarnya saya juga memberikan kesempatan kepada Jaksa Agung untuk mengklarifikasi. Kalau memang clear dan kemudian nyatakan KPK tidak terlibat, malah namanya bersih dan itu lebih enak begitu. Jadi bukan tujuan saya sejak awal itu tidak ingin menyakiti orang, tapi proses hukum ini harus berjalan. Dan kemudian adalah misalnya dengan peran-peran lain misalnya yang terkait dengan ini. Kalau Tommy Sumardi yang dulu katanya TT itu kan Tommy Tumardi, Pak. Jadi bukan salah saya, kan akhirnya juga saya sebutkan itu kan. Bang Karni juga sudah mengumumkan kan gitu, TS itu kan. Nah ada yang terkait dengan itu juga sudah dipanggil. Tapi di Kejaksaan Agung yang namanya AIJ itu aja baru kemarin setelah saya desak-desak dikatakan diperiksa. Padahal itu keterkaitan dengan Pinangki jelas. Terus misalnya dengan inisial PG itu juga belum dipanggil setahu saya. Ini betul-betul lamban Pak Hari. Jadi kesempatan Pak Hari karena datang hari ini ya terpaksa ya saya harus bukan dirujak lah Pak Hari. Jadi ya diberi masukan biar pulang nanti bisa disampaikan kepada pimpinan. Dan ini yang saya juga tidak ingin, tolonglah kasihanilah saya kalau boleh memohon begitu, karena nanti kalau lamban-lamban terpaksa pra-peradilan seperti kasus Jiwasraya ketika tidak ditetapkan tersangka pencucian uang, saya pra-peradilan. Akhirnya ya baru kemudian ditetapkan tersangka pencucian uang. Bahkan sampai perusahaan-perusahaannya termasuk manajer investasinya ditetapkan tersangka. Nah, dalam pengertian ini mestinya Kejaksaan Agung mampu mengimbangi kepolisian yang begitu cepat dan begitu progresif, promotor gitu. Kejaksaan Agung mudah-mudahan bisa segera ke sana dan mestinya juga izinkanlah Komisi Kejaksaan itu apapun dia aparat presiden untuk mengakses yang banyak terhadap proses-proses di Kejaksaan Agung. Kepolisian itu sampai Kompolnas itu diajak diberitahu meskipun secara rahasia, tapi ini kan sampai Komisi Kejaksaan ini mau manggil aja enggak pernah didatangkan begitu. Dan terakhir kemarin bahkan saya dengan menyebut dengan jelas ada pejabat tinggi Kejaksaan Agung melakukan komunikasi dengan Joko Chandra. Dan itu adalah komunikasi yang seperti apa, tapi kontennya yang penting bukan itu. Kontennya adalah pejabat ini mendapatkan nomor HP Joko Chandra yang pribadi itu dari siapa. Dari siapa kemudian dari siapa. Itu justru kunci besar di situ untuk melihat rangkaian bahwa oknum Jaksa Pinangki ini apakah hanya bermain sendirian atau ada keterkaitan dengan pihak lain. Dan itu bisa didalami dari fungsi berasal dari mana nomor HP pribadi Joko Chandra sampai bisa nyampe ke pejabat di Kejaksaan Agung, pejabat tinggi, kemudian melakukan komunikasi. Dan itu pun setahu saya belum ada proses yang kemudian Kejaksaan Agung, oke, itu akan kita hadapkan kepada Komisi Kejaksaan. Juga belum ada sampai hari ini.